Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. ibu-ibu yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti Zoom meeting pada malam hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nofrida Ayu, mahasiswa Prodi Gizi dari Universitas Profesor Dr. Hamka. Tujuan saya mengadakan Zoom meeting pada malam hari ini untuk penyuluhan mengenai diabetes mellitus pada lansia. Sebelumnya, ibu-ibu sudah mengetahui apa itu diabetes mellitus? Kurang tahu. Ingin memberikan. Kurang tahu, Bu. Belum pernah dengar. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai memberikan materi pada penyuluhan. Iya, Bu. Sudah ngantuk soalnya, Bu. Oh iya, baik Ibu. Oke, yang pertama ada pengertian. Diabetes mellitus itu merupakan penyebab dari hiperglikemia. Pada diabetes mellitus pula, gula menumpuk dalam darah, sehingga gagal masuk ke dalam sel. Kegagalan tersebut terjadi akibat hormon insulin yang jumlahnya kurang. Hormon insulin ini merupakan hormon yang membantu masuknya gula darah. Selanjutnya ada faktor resiko diabetes mellitus. Yang pertama itu ada riwayat keluarga. Diabetes mellitus dapat menurun pada silsilah keluarga yang mengidap penyakit diabetes tersebut. Yang kedua ada obesitas. Jumlah lemak yang berlebih dapat menyebabkan timbulnya resiko kesehatan. Salah satunya dapat menyebabkan DM. Yang ketiga ada usia atau umur. Usia lanjut umumnya sering mengalami penyakit DM karena aktivitas yang sudah mulai berkurang. Lalu yang terakhir ada jenis kelamin. Rata-rata kematian pasien DM lebih banyak pada wanita dibanding laki-laki. Lalu yang ketiga ada gejala diabetes mellitus. Yang pertama ada polifagia. Kedua ada polidipsia. Yang ketiga ada poliuria. Yang keempat ada nafsu makan bertambah, namun berat badan menurun drastis. Yang terakhir ada mudah lelah. Selanjutnya ada gejala diabetes mellitus kronik, yaitu yang pertama semutan, yang kedua ada kram, yang ketiga kulit terasa panas, yang keempat pandangan mulai kabur, dan yang terakhir ada kelelahan. Lalu ada komplikasi diabetes mellitus. Nah, komplikasi diabetes mellitus ini dibagi menjadi dua, yaitu ada komplikasi makrovaskuler, meliputi penyakit jantung koroner, yang kedua penyakit pembuluh darah otak, yang ketiga penyakit pembuluh darah perifer. Lalu komplikasi mikrovaskuler meliputi retinopati, yaitu terganggunya retina mata sehingga terjadinya kebutaan secara parsial maupun permanen. Yang kedua ada nefropati diabetik, yaitu komplikasi yang terjadi pada penderita DM pada ginjal yang memiliki resiko akhir yaitu gagal ginjal. Yang terakhir ada neuropati, yaitu komplikasi yang terdapat pada saraf. Kadar gula darah yang tinggi mengakibatkan saraf hancur sehingga sinyal ke otak dan dari otak tidak terkirim dengan benar. Lalu yang terakhir ada pengelolaan diabetes mellitus. Yang pertama dapat mengikuti edukasi, yang kedua pengaturan pola makan yang benar, yang ketiga berolahraga secara teratur, yang keempat kepatuhan konsumsi obat, dan yang kelima memonitoring terhadap regulasi darah, gula darah,
kadar kolesterol, dan tekanan darah. Oke, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh ibu-ibu sekalian, boleh tanyakan. Sudah Bu, sudah sedikit paham. Sudah sedikit paham ya? Bu, saya mau nanya, pantangan buat makanan yang buat diabetes itu apa aja ya? Kenapa Ibu Dita? Pertanyaannya bisa diulang. Ada pantangan nggak kalau misalkan diabetes gitu? Pantangan makanan atau ada batas-batas yang dikonsumsi? Untuk pantangan makanan itu mungkin nasi putih itu bisa dikurangi. Nasi putih panas itu bisa dikurangi karena memiliki gula yang sangat tinggi. Mungkin yang kedua itu minuman manis, yang ketiga makanan kaya lemak. Boleh makan tetapi tidak boleh berlebihan. Ada yang ingin tanyakan lagi? Oh begitu, baik Bu. Mungkin saya yang gantian bertanya ya. Iya, boleh. Iya boleh. Iya Bu, saya deg-degan. Mungkin saya ingin bertanya kepada Ibu Lulu. Bisa tolong dijelaskan sedikit yang sudah saya sampaikan? Diulang. Tentang apa pengertian atau bagaimana? Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan. Gimana Ibu Lulu? Iya, untuk mungkin diabetes mellitus itu seperti penyakit gula pada umumnya ya. Gejalanya sering kencing di malam hari, berat badan turun drastis, lebih sering diderita oleh oleh wanita, bukan laki-laki, itu karena faktor jenis kelamin. Ya. Udah segitu aja Ibu. Oh ya, baik Ibu. Bagus, itu udah mulai paham ya tentang diabetes mellitus. Mungkin selanjutnya saya akan bertanya kepada Ibu Suparmi. Bisa Iya Ibu Nofri, iya Mbak. Iya gimana Mbak? menjelaskan ulang tentang materi yang sudah saya sampaikan. Sedikit nggak apa-apa? Kurangin minuman makanan manis-manisan gitu ya Bu, karena kan faktor usia kan rentan dari penyakit-penyakit yang menyerang kematian. Saya mau nambahkan lagi, Teh. Iya, boleh Ibu Lulu. Menambahkan apa? Penyakit diabetes atau gula ini kita bisa mengontrolnya dengan cara kurangi makan di malam hari, tidak makan nasi putih yang masih baru karena itu masih banyak mengandung kalorinya dan gulanya. Tidak minum yang manis-manis di malam hari, kurangin begadang. Mungkin itu aja. Iya, benar sekali Bu. Terima kasih. Ibaratnya ini ya Bu, mengubah pola yang benar atau sehat gitu ya Bu. Ya, Dan betul. membuanglah. Iya, betul. Jadi kita mengubah pola hidup menjadi pola hidup yang lebih sehat. Benar, karena ingat umur aja ya Bu, udah rentan. Iya, dan jangan lupa olahraganya juga harus rutin.
Iya, Bu. Iya, Ibu. Paling saya olahraganya kayak nyapu ngepel, Bu. Benar Ibu Lulu, apa namanya, ngepel nyapu. Itu emang keseharian ibu-ibu sih sebenarnya. Iya, betul. Iya. Siapa lagi nih yang belum? Mungkin saya akan tanya kepada ini kepada Ibu Ashifah Aulia, ada atau tidak? Ibu Syifa? Ada, Ibu. Oke, Ibu, saya boleh minta Ibu untuk mengulang sedikit dari yang sudah saya sampaikan tadi. Jangan makan nasi panas, Ibu. Ya, selanjutnya. Kurangi minum gula. Mungkin menurut Ibu Syifa, diabetes mellitus itu apa? Diabetes mellitus itu Atau enggak, bagaimana cara pengelolaan diabetes mellitus? Iya, Bu. Atau enggak, sebutkan pengelolaan diabetes mellitus. Apa saja? ya, Bu. Aduh, putus lagi. Suara saya Putus, Bu. Tidak. Sekarang sudah jelas? Sedikit. Jelas, Bu. Jelas. Oke, Ibu Syifa bisa. Sinyal saya, Bu. Sekarang udah jelas belum, Ibu Syifa? Iya, mungkin Ibu siapa gitu sinyalnya, koneksinya. Yang lain aja Ibu Novri. Oke, Ibu, ada yang ingin ditanyakan lagi? Bu, saya mau nanya. Bisa mau nanya lagi. Ibu, maaf, suaranya putus-putus. Saya mau nanya lagi, Bu. Apakah itu terdengar? Iya, Ibu. Mau nanya apa? Sudah terdengar, Bu? Iya, sudah. Pertanyaan saya, halo, kedengeran? Iya, iya. Iya, terdengar, Ibu. Ibu maaf. Bu, terdengar suara saya? Ibu maaf, suaranya putus-putus. Ibu mohon maaf, suaranya putus-putus. Saya mau nanya, Bu, kenapa sih orang yang diabetes mellitus itu diwajib olahraga diabetes itu, Bu? Sudah belum? Iya, sudah. Iya, silakan Ibu Armi pertanyaannya. Ibu, saya mau nanya, kenapa sih bagi orang penyakit diabetes mellitus itu harus olahraga yang teratur gitu? Bagi fisik itu kenapa ya, Bu? Jadi
Aktivitas fisik itu dapat membantu untuk mengontrol kadar gula darah, berat badan, dan tekanan darah. Selain itu juga dapat mengurangi tingkat kolesterol dan mencegah penyakit kardiovaskular. Itu Ibu Supahmi. Oh, berarti sangat penting ya Bu olahraga itu bagi penyakit diabetes Iya, ya Bu. iya betul Buat sekali. kesehatan fisik Ya. juga ya Bu. Jadi kayak Ibu Lulu, ada yang ingin ditanyakan lagi? enggak ini ya enggak cuman harus dijaga, tetapi kita juga harus olahraga yang teratur. Pokoknya seimbang sama fisik juga ya Bu. Kalau penyakit diabetes itu ya. Iya, iya betul sekali. Terima kasih Bu Nofrida. Pertanyaan saya sudah dijawab sama Ibu. Iya, sama-sama Ibu. Iya. Ibu Lulu ada yang mau ditanyakan lagi? Saya masih bingung. Mau bertanya boleh, masih boleh. Boleh Ibu. Sangat boleh Ibu untuk Ibu Nur. Ya, ini mau bertanya, apakah komplikasi dapat dicegah? Tolong jelaskan ya, Kak. Oke, saya izin menjawab ya Ibu. Tadi pertanyaannya, apakah komplikasi diabetes dapat dicegah? Begitu bukan Ibu? Iya. Jadi komplikasi diabetes itu dapat dicegah Ibu dengan melakukan hal-hal penting seperti minum obat secara teratur, seperti yang sudah ditentukan oleh dokter atau petugas kesehatan. Yang kedua itu untuk mengetahui dengan teratur tingkat gula darah dengan pergi untuk tes check up rutin. Selanjutnya, makan sehat, terutama lebih banyak mengonsumsi sayuran dan buah. Kurangi lemak ya Ibu. Selanjutnya itu tetap waspada untuk infeksi kulit dan gangguan kulit. Dan pergi untuk pemeriksaan mata. Sudah jelas Ibu? Terima kasih Frida. Iya, Kak. Sangat jelas sekali. Ya, silakan Ibu dulu pertanyaannya. Iya, Mbak. Ini saya mau bertanya mengenai mengapa sih kita harus ngelakuin pemeriksaan rutin pada penyakit ini. Pertanyaannya itu, Mbak. Karena jadi pertanyaannya mengapa penting untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur ya? Ya, Bu. Ya, Mbak, benar. Jadi saya jawab langsung saja ya. Jadi gejala diabetes mellitus tipe 2 mungkin begitu ringan sehingga mungkin terabaikan selama bertahun-tahun. Dan karena itu tetap tidak diobati, hal ini dapat menyebabkan komplikasi. Kita tidak bisa selalu bergantung pada gejala. Jadi untuk itu satu-satunya cara untuk mengetahui apakah seseorang memiliki DM harus melakukan screening atau tes. Nah, screening ini untuk diabetes mellitus dilakukan di fasilitas kesehatan, tempat praktek dokter, klinik, atau laboratorium. Penyedia layanan kesehatan dapat melakukan satu atau beberapa tes darah untuk mencari diabetes. Individu yang beresiko tinggi harus di screening untuk diabetes secara berkala dimulai pada usia 35 tahun. Jadi begitu Ibu Lulu. Apa sudah jelas jawabannya?
Iya, terima kasih Mbak. Iya, sama-sama Ibu. Ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin Ibu Suparni ingin bertanya. Kalau saya bisa bertanya, Iya, boleh Ibu, silakan. saya Ibu Suparni. Saya ingin bertanya, kalau misalnya apakah diet untuk orang yang dengan diabetes berbeda sama orang yang biasa, maksudnya kayak orang yang nggak diabetes mungkin kali ya, itu ada bedanya nggak untuk diet itu mereka? Jadi ada perbedaan atau tidak dari diet orang biasa dengan diet orang yang menderita DM ya, Bu? Terputus-putus karena sinyal saya mungkin ya. Udah terdengar belum dengan pertanyaan saya barusan? Udah Ibu, jadi pertanyaannya itu apakah diet untuk orang biasa dan diet untuk orang yang menderita penyakit DM sama gitu ya Bu? Iya, benar, iya. Diabetes sama orang yang biasa, mungkin orang biasa itu yang tidak diabetes mungkin ya. Mungkin dia kelebihan berat badan apa gimana gitu. Jadi diet untuk orang dengan diabetes itu sama seperti untuk orang biasanya. Orang dengan diabetes tidak perlu diet khusus. Jadi hanya saja pastikan bahwa diet sehat dan menjaga kebiasaan makan yang sehat untuk mengontrol tingkat gula darah. Nah, diet sehat untuk penderita diabetes itu terdiri dari karbohidrat kompleks seperti gandum, sereal. Terima kasih banyak Kak. Sudah cukup ya Ibu pertanyaannya? Sangat cukup Ibu pertanyaannya. Sama udah dia sudah tahu apa sih materi diabetes. Saya juga bekerja keluarga saya koleksi. Oke Ibu Lulu, pertanyaannya bisa diulang? Iya, mau bertanya mengenai apakah komplikasi dapat dicegah, komplikasi diabetes ya Kak? Jadi komplikasi DM ini dapat dicegah dengan melakukan hal-hal penting seperti minum obat secara teratur seperti yang ditentukan oleh dokter atau petugas kesehatan. Yang kedua, mengetahui dengan teratur tingkat gula darah dengan pergi untuk tes rutin dan check up. Selanjutnya, makan sehat, lebih banyak sayuran dan buah, kurangi lemak, gula, dan makanan asin, dan tetap aktif secara fisik ya Ibu. Lalu juga tetap waspada untuk infeksi kulit dan gangguan kulit. Selanjutnya untuk dapat pergi untuk pemeriksaan mata secara teratur. Dan perhatikan semua rasa kesemutan, rasa terbakar, hilangnya sensasi, dan luka pada bagian bawah kaki. Jadi itu mungkin Ibu untuk pencegahannya. Sudah kayak Iya. Ada lagi pertanyaannya? Iya, terima kasih Kak, sudah cukup. Terima kasih berkat Ibu. Penjelasan materinya dan jawab pertanyaannya. Terima kasih
penyuluhan Ibu tentang materi diabetes mellitus. Kami juga mengerti apa sih diabetes itu, bagaimana sih cara penanggulangan diabetes itu. Terima kasih banyak Ibu, materinya sangat bermanfaat banget bagi kami yang awam banget tentang diabetes ya Bu. Iya Ibu, sama-sama. Terima kasih juga sudah dapat meluangkan waktunya untuk Zoom meeting hari ini. Sama-sama Ibu, kami juga senang Ibu. Mungkin sudah cukup jelas ya Ibu-Ibu apa itu diabetes mellitus. Sudah cukup jelas Ibu, terima kasih. Soalnya saya juga orang awam Bu, jadi kayak kurang tahu pemahaman. Jadi karena adanya Ibu Nofri tentang diabetes mellitus, buat saya nanti ke depannya menjaga pola hidup yang sehat. Terima kasih Bu Nofri. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, jadi penyuluhan pada malam hari ini sudah sudahi. Semoga penyuluhan pada malam hari ini bermanfaat untuk ibu-ibu semua. Dan jangan lupa merubah pola hidup yang lebih sehat lagi. Untuk Baik Ibu Nofri. Bu. Terima kasih Bu Nofri atas penyuluhannya kepada kami semua yang terima kasih Bu Nofri. Oke, terima kasih juga yang sudah meluangkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.